Oh ya, gratis, e-katalog itu gratis, tidak ada pungutan biaya. Nggak ada yang sulit sebetulnya. Pagi saya datang, sore saya bisa tayang. Tidak ada negotable ya, apalagi under table gitu ya. Selamat siang rekan-rekan dealer Suzuki se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Edison dari PT Roda Mas Makmur Motor Batam. Seperti agenda tahun-tahun sebelumnya, bila mendekati RKA, kita selalu mengadakan podcast untuk membahas pencapaian di tahun 2023 dan potensi apa yang akan kita bisa raih di tahun 2024. Dan kebetulan saya diberi kesempatan sebagai moderator, dan di samping saya sudah ada orang yang tak asing lagi di dunia perbengkelan Suzuki dan media sosialnya juga, yaitu Bapak Denny Sumargo. Oh, bukan pemain basket dong, Pak. Beliau adalah Bapak Denny Yusuf dari perwakilan dari PT SIS yang telah bersama kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang rekan-rekan dealer ya. Nama saya Denny Yusuf Slamet, saya perwakilan dari PT SIS. Ya, senang bertemu kembali nih Pak Edison nih, sudah lama saya nggak ketemu. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Edison? Kayaknya makin seger aja nih di Batam nih. Alhamdulillah. Oke Pak Edison, ya. Ini saya ada pertanyaan nih Pak ya. Mungkin biar teman-teman juga tahu ya. Menurut Anda nih, pencapaian unit intake ya di dalam bulan Januari September itu gimana Pak pencapaiannya? Jadi kalau untuk dealer kami Pak, PT Roda Mas Makmur Motor di Batam, sampai dengan year to date September itu pencapaian cukup baik. Untuk passenger kita udah 99%, untuk komersial 140%, dan aktif PIN sudah growth 2% Pak. Jadi tinggal 1% lagi daripada target. Nah, berarti di tempat Bapak nih sangat potensial sekali nih untuk komersil ya. Karena kan backbone kita kan komersil ya Pak. Di sales pun sama. Kiatnya apa sih Pak untuk bisa mencapai komersil ini 100% apalagi nih? Nah, kebetulan sih Pak di 2 tahun terakhir ini penjualan komersil itu cukup meningkat di daerah kami. Dengan adanya beberapa fleet, dan itu sangat membantu unit entry dari komersial kami. Kira-kira gitu Pak. Pak Denny, kira-kira ini kan tinggal, kalau efektif tinggal 1 bulan nih Pak ya. Betul Pak. Untuk di tahun 2023 ini, kira-kira ada tips nggak Pak untuk kami dealer Pak buat untuk mencapai target di 2023 Pak? Mungkin ada beberapa dealer juga yang belum mencapai target kan ya. Betul-betul Pak. Memang saat ini memang kita ketahui lah ya untuk di 2023 pencapaiannya. Seperti gini Pak, yang pertama adalah kita harus konsistensi ya mengenai aktivitas yang sudah dilakukan ya. Kemudian kita monitoring dan controlling kinerja kita ya di bengkel itu sampai kita buatkan action plan Pak. Dan berarti gini, kekurangan apa sih yang belum kita capai supaya di akhir tahun ini kita bisa capai ya. Kemudian kita terapkan lagi juga di tahun depan ya Pak, karena ini sangat penting Pak untuk operasional bengkel untuk tetap berkelanjutan Pak ya. Kita tahu bahwa saat ini owner kita sudah agak melek ya, saya bilang agak melek itu ke servis gitu loh ya. Penjualan boleh turun tapi servis itu nggak boleh turun Pak. Kenapa seperti itu? Karena peluang kita lebih banyak. Kita ada ketemu dengan customer 2,5 tahun itu masa pre-service Pak. Kemudian 3 tahun masa waranti ya. Ini perlu dijaga, saya yakin itu achievable Pak. Menurut saya itu Pak. Jadi di akhir-akhir tahun ini, di bulan 1 bulan ini coba kita monitoring free service Pak ya. Iya, seperti yang cukup banyak masih yang belum masuk mungkin ke bengkel Pak. Ya? Lagi pula kan kita lagi gencar-gencarnya service activity-nya. Nah, ya itu kan seperti ada promo apa di bengkel, service gitu kan, sampai kita menawarkan sampai home service Pak. Itu sangat penting Pak. Lalu Pak Denny, untuk tahun 2024 ini kira-kira potensi apa sih Pak yang bisa kita perhatikan atau kita raih Pak
untuk di tahun depan, Pak? Nah, ini untuk potensi di tahun 2024 ya. Yang pertama kita lihat ya itu ada pertumbuhan ekonomi ya berdasarkan informasi dari Kementerian Pemerintah. Keuangan itu yang kita tahu ya itu 5,2% 5, sampai 5,7%. sudah dirilis sama Ya. pemerintah. Dan selain itu juga kan di tahun depan itu ada agenda pemilu ya, itu kan pesta demokrasinya Ya. di negara kita ya. Itu pasti ada kemungkinan ada ya pembelian mungkin sisa pembelian untuk di tahun 2023 ya budgetnya untuk selanjutnya di 2024 pasti potensi gede Pak. Pasti dari bagian-bagian lain akan membuka bisnis tersebut ya. Menurut saya sih itu sih Pak. Oke. Nih Pak Denny, kan kita selama 1 tahun 2023 ini sudah melakukan beberapa aktiviti nih Pak. Kira-kira apa sih Pak di tahun yang akan datang tuh yang bisa kita tingkatkan dari tahun ini Pak? Yang pertama adalah yang penting saat ini kita menjaga konsistensi ya, corporate komersil ya. Saat ini kan kita sudah melakukan moving service, home service ya. Bahkan dari outlet pun sekarang menyumbang unit loh Pak. Ya kemarin beberapa kunjungan saya justru outletnya ini unit intake-nya banyak Pak. Nah, Outlet Pak ya? Outlet loh, ini outlet kan setahu saya di bawah service point. Yeah. Nah seandainya semua dealer melakukan seperti itu, saya yakin pencapaian unit intake passenger mode komersil bisa tercapai Pak. Kemudian setelah itu kita juga meningkatkan offering PIC ya untuk home service ya. Karena mau nggak mau home service atau service point atau outlet ini harus ada benar-benar yang PIC yang menghandle dengan baik ya. Mungkin kita sudah tahu ya bahwa pencapaian unit kita adalah dari free service Pak. Free service, mau betul nggak Pak. mau PIC service ini dibekalin Pak. Ya cara dia berkomunikasi ya kan. Begitu dengan gesturnya juga. Jadi jangan sampai kita dianggap itu bukan bengkel resmi Pak waktu home service apalagi. Nah itu penting banget Pak edukasi buat PC dealer yang akan handle di home service, service point maupun outlet Pak. Seperti itu Pak. Perlu dibentuk tim khusus Pak ya buat home service. Iya harus ada PSU sih Pak karena SOP khusus juga. Betul gitu kan dari ya yang pertama sih ini Pak edukasinya dia harus bisa ya. Kemudian juga penampilan jangan sampai penampilan ini mengganggu Setuju Pak. kepercayaan konsumen gitu loh. Betul. Dari situ pun juga kan kita juga bisa nanti ke depannya Pak seperti collect order ya di service point. Nah, jadi kita bangun trust dulu Pak. Komersil ini memang agak sulit yang membangun. Tapi kalau dia sudah trust tanpa diundang pun dia akan datang Pak. Baik. Kemudian Pak untuk pertanyaan Pak Edison nih ya. Apa saja sih yang dibutuhkan dealer nih Pak ya untuk support di tahun depan Pak? Nah, ini nih seperti yang tadi Bapak bilang nih Pak. Bengkel kita itu sebetulnya sekarang 60%, 50% adalah free service Pak. Ya, setuju Pak ya? Ya. Nah, dari beberapa tools untuk meningkatkan unit entry itu juga di free service Pak ya? Ya. Nah, cuman kadang-kadang di free service ini seperti yang udah kita tahu nih Pak. Mungkin support dari PT SIS nih Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, itu adalah mungkin harga dari free service boleh ditingkatkan lagi Pak, ya kan? Gitu, Pak. Itu yang pertama. Jadi mulai dari jasa sampai margin dari spare part-nya Pak. Oke. Gitu sama materialnya. Lalu ada tools lagi yang seperti Bapak tadi bilang adalah SPQU. Nah, SPQU ini kalau menurut saya Pak ya dari tahun ke tahun pencapaiannya kurang greget gitu loh Pak. Nah, kira-kira ada gimmick-gimmick apa Pak atau campaign apa yang bisa nanti tahun depan biar bisa semangat lagi untuk mencari unit entry dari SPQU ini Pak? Ya. Kira-kira gimana Pak? Untuk pertanyaan Pak Deson ya, coba saya jawab ya. Untuk kenaikan NK free service nanti kita bicarakan Pak ya. Untuk apakah ada kenaikan, apakah tetap sama aja, tapi tetap kita harus komunikasikan dulu dengan manajemen. Nah, kalau yang SPKU emang saya pikir menarik juga Pak. Kalau customer dikasih gimmick, insya Allah dia datang Pak. Betul. Ya kan? Apapun itu gimmicknya ya.
Nah, nanti coba saya diskusikan dengan tim TQ ya. Apa untuk gimmicknya apa, apakah dikasih atau tidak. Tapi menurut saya itu menarik Pak, supaya pencapaian service campaign kita nih ya tercapai kan. Sama ini masih 50-60 gitu kan, Betul. sedang di target kita untuk SDQ 70 kan Pak. Betul, Nah, betul. jadi tadi coba saya bicarakan ya. Tapi belum nggak khawatir Pak. Di saat ini kita kan sudah banyak area Pak, ada 16 orang ya. Itu bisa support ke dealer ya, baik itu monitoring, evaluasi, bahkan ke pengolahan database dan kemudian membantu membuatkan promo. Oh, berarti Ya, bisa lebih sering datang ke dealer, Pak ya? lebih sering, Pak. Wah, Ya, mantap. jadi yang penting dari dealer nggak bosan-bosan menerima kami, Pak. Siap. Kita senang juga, Pak, kalau Ya. ada supervisi, Pak. Betul, Pak. Nah, kita juga selektif atas campaign ya, Pak. Jadi kita cari di daerah mana yang bisa dikembangkan ya, yang tentunya ya apalagi komersil. Kita akan pilih secara selektif untuk campaign-nya ya. Baik. Nanti baik dari dealer maupun dari kita usahakan untuk ada gitu Pak. Ya, Baik, jadi ditunggu saja Pak ya. Kemudian kita juga usahakan ya. Selama ini kan saya dengar itu mahal ya Pak, masalah oli karena jualannya galon ya. Jadi ada voice customer bahwa 4 liter tuh terlalu mahal untuk mereka. Jadi ada beberapa dealer itu atau konsumen itu datangnya karena olinya mahal. Nah, insya Allah mungkin kita coba usahakan ke depannya ada oli yang ukurannya kapasitasnya 3,6 liter. Oh, berarti kemasannya khusus per tipe, Pak? Ya, itu kan menurut saya lebih efisien dan Betul. konsumen saya yakin tertarik untuk mengganti oli ke bengkel. Lebih jujur juga, Pak. Lebih jujur lagi, Pak. Betul, ya kan. Rata-rata kan kalau sudah 4 liter mereka nggak mau ambil, Pak, sisanya. Itu yang saya takutin dan takutnya itu dimanfaatkan sama teknisi kita, ya kan. Itu oli baru kan bisa aja dikumpulkan gitu lah. Jadi saya menghindari yang jeleknya juga ya. Jadi bagaimana konsumen ini tertarik ganti oli di bengkel ya dengan memberikan kemasan oli 3,6 liter. Wah, begitu banyak Pak ya, Ya, support harusnya tahun depan dari PT SIS untuk kita bengkel Pak ya? Ya, kita kan selalu support Pak ke bengkel Pak. Baik, kira-kira ada lagi Pak? Saya cukup Pak, mungkin ada tambahan sedikit di sini Pak ya. Hal yang harus perhatikan sama dealer ya, itu bagaimana menjaga retensi pelanggan ya. Ya itu kan saya dulu sebutkan itu ada 3 tool. Itu ada namanya aktifin, potensial, service, dan SPKU ya. Nah, untuk aktifin bagaimana revisit PIN. Karena kita usahakan itu tahun sebelumnya untuk didatang tahun ini atau tahun depan itu 80%. 80%. Karena kenapa? Ini penting sekali Pak. Kalau kita jaga visit dari tahun ke tahun dengan baik, apa kita targetkan 80%, saya yakin unit intake itu akan tercapai Pak. Dan tadi juga disebutkan Pak Adison kan free service ini rata-rata ya dealer itu pencapaiannya 40 sampai 50%. Itu dari total unit entry. Isinya free service semua. Nah, itu ternyata itu masih potensial, Pak. Ya, kan target kita rata-rata 80% juga, Pak. Ya. Nah, ini belum tercapai 80%, jadi kita bisa maksimalkan potensial free service-nya gitu, Pak. Menurut saya itu aja sih, Pak, yang bisa kita prepare untuk di tahun depan, Pak. Baik, Pak Denny, baik. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Edison, ini kan ada terkaitan dengan yang kita ramai-ramaikan saat ini adalah e-katalog ya, KPP. Nah, nanti kita ada narasumbernya langsung nih Pak Edison. Wah. Jadi teman-teman dealer itu bisa mempelajari. Kenapa? Ini penting Pak. Mungkin saat ini menurutnya nggak penting ya, tapi menurut saya tahun ke tahunnya akan penting. Karena harus diketahui teman-teman dealer, e-katalog ini adalah e-commerce-nya pemerintah ya. Saat ini kita tahu kan e-commerce-nya hanya Shopee ya kan, Tokopedia. Nah, di pemerintahan itu dikelola sama LKPP. Ya, jadi nanti kita bincang-bincang dengan narasumbernya. Kita tunggu Pak kedatangannya. Baik. Oke. Nah, berhubung narasumbernya sudah ada ya. Nanti
kita akan lebih detail lagi ya masalah katalog LKPP ya. Ini sangat penting menurut kami untuk ke depannya. Nah, berhubung narasumbernya sudah hadir, kami persilakan menerangkan diri dari Pak Joko. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Perkenalkan, nama saya Joko Heratmo. Saya dari LKPP. Terima kasih atas undangannya Pak. Sama-sama, Pak. Kebetulan kami hari ini akan berdiskusi terkait dengan e-katalog gitu ya. Ini sebelumnya saya akan memperkenalkan e-katalog itu apa sih bagi rekan-rekan yang belum tahu ya atau belum pernah buka gitu. E-katalog itu tadi sempat disinggung ya, seperti marketplace, tapi ini punyanya pemerintah gitu ya. Jadi ini khusus pembelinya atau bayarnya adalah pemerintah, baik itu dari kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Nah, hari ini kita berdiskusi khusus nih terkait dengan penjualan atau kita sebutnya etalase lah. Etalase terkait dengan servis kendaraan dan juga penjualan spare part, seperti itu. Wah, jadi banyak peluangnya ya Pak, ke depannya untuk e-katalog ya. Betul, itu menjadi salah satu sarana begitu ya. Kami sudah membuatkan sarana LKPP selaku ibaratnya wakil dari pemerintah. Kita membuat tempat gitu ya, tempat bagi teman-teman pengusaha atau penyedia untuk bisa memperluas pangsa pasarnya seperti itu. Jadi di sini gratis, oh ya, gratis, e-katalog itu gratis, tidak ada pungutan biaya. Jadi kalau ada yang minta minta sebesar beberapa rupiah untuk tayang itu Seperti bukan ya Pak dari ya. LKPP, betul. Ini perlu dicatat ya, gratis. Oh, cukup menarik ya Pak. Harusnya semua pengusaha ya atau yang terlibat bisa memaksimalkan menayangkan produk ya. menawarkan produk di e-katalog ya Pak. Betul Pak. Sangat bermanfaat sekali Pak. Ini Pak perlu saya sampaikan Pak, biar teman-teman dealer kami ini ya mengerti ya dan melaksanakan atau mengikuti e-katalog LKPP ini ya. Karena saya pengen tahu ini adalah apa sih tujuan e-katalog LKPP untuk pelaku usaha sih Pak? Tujuannya yang pertama tentu untuk memperluas pasar begitu ya, untuk memberikan kesempatan lebih itu yang pertama untuk pengusaha. Yang kedua, ini bisa memangkas biaya marketing sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dulu harus door to door ke pemerintah, ke buyer, ke PPK atau ke pejabat pengadaan, ini tinggal langsung di-upload, tayang seperti itu. Jadi bisa mengurangi biaya marketing gitu ya, bisa dialihkan ke tempat lain. Seperti itu. Yang ketiga, ini tercatat gitu ya, terrecord di sistem. Jadi misalnya dari rekan-rekan penyedia, terutama sales biasanya ya, yang kesulitan nih history salesnya berapa gitu ya. Dari katalog sebenarnya bisa terlihat gitu ya. Tahun ini berapa sih saya menjual ke pemerintah, ke kementerian ini, ke pemerintah daerah ini, itu sudah ada rekapnya seperti itu. Jadi ya ini memudahkan semuanya lah, baik itu pihak pelaku usaha atau penyedia, baik pihak pemerintah sendiri seperti itu. Complicated ya pemahamannya Pak. Betul. Ya. Kemudian Pak, ini pasti ada syarat-syaratnya nih Pak ya untuk mendaftar sebagai penyedia e-katalog Pak. Syaratnya apa aja sih Pak? Syaratnya sebenarnya cukup mudah begitu ya. Jadi yang penting punya izin usaha. Kebetulan kalau ini tadi konteksnya kita membahas terkait dengan servis kendaraan dan juga spare part, tentunya nanti disesuaikan dengan KBLI-nya gitu ya. KBLI itu apa? KBLI itu tentunya klasifikasi usaha yang dikeluarkan oleh BPS atau OSS begitu ya. Itu bisa disesuaikan dengan jenis etalasenya. Ini konteksnya kalau misalnya servis kendaraan dan juga penjualan spare part, tentunya itu ada beberapa yang harus dilengkapi gitu izinnya. Seperti perdagangan suku cadang, lalu servis kendaraan dan sejenisnya seperti itu. Maaf nih Pak, itu yang tertera di NIB Pak ya? Betul, NIB ya. Tadi saya sempat kelewat ya. Jadi NIB, di lampiran NIB itu harus ada itunya. Berarti ini ada hubungannya juga ini ya Pak ya, apa kayak TKDN ya? Atau NSI ya Pak? Ya, sebenarnya ini tidak berhubungan langsung, tapi itu ketika kita punya TKDN itu pasti akan menjadi nilai tambah gitu ya. Jadi ketika produk tersebut punya sertifikat TKDN, tentunya akan menjadi nilai tambah.
bagi pelaku usaha tersebut. Begitu ya Pak ya. Eh, ini saya mau tanya nih Pak, ini pasti pertanyaan dari teman-teman juga ya, mewakili ya. Apa bedanya sih Pak e-katalog dengan e-purchasing Pak? Ini agak sama tapi saya yakin beda Pak penafsirannya Pak. Ya, ini juga banyak yang bertanya begitu ya, jadi rekan-rekan penyedia atau pelaku usaha. Jadi e-katalog itu adalah nama aplikasinya Pak. Jadi aplikasinya namanya e-katalog. E-katalog. Nama kegiatannya atau nama untuk prosesnya namanya e-purchasing. Jadi e-katalog itu tempatnya, e-purchasing itu kegiatannya atau prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu satu kesatuan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, apa dari kementerian atau lembaga pemerintah ya, ini wajib melakukan e-parting terhadap barang dan jasa Pak, Ya. yang sudah ya Pak dimuat di dalam e-katalog. Ini pertanyaan menarik Pak ya. Jadi banyak juga rekan-rekan yang bertanya gitu ya, apakah ini wajib gitu ya? Sebenarnya menjadi wajib jika barang tersebut tersedia di katalog Pak. Ya, jadi ketika contohnya ini servis kendaraan ya atau penjualan spare part sudah ada di katalog, itu menjadi wajib ya. Jadi bukan pilihan lagi tapi menjadi wajib. Kewajiban ya Pak. Betul. Misalnya spare part yang fast moving gitu ya seperti aki gitu ya, atau misalnya contohnya oli gitu ya. Ketika sudah ada di katalog itu menjadi wajib untuk membeli di katalog. Seperti itu. Jadi peluangnya sebenarnya banyak ya usaha untuk yang di e-katalog ya untuk industri jasa ya Pak, seperti kami ya dealer ya Pak. Betul, itu saya jamin ya, saya yakin itu pasti akan terbeli gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman pengusaha atau pelaku usaha itu ragu gitu ya. Kalau kami tayang di katalog, apakah pasti sudah kebeli? Apakah sudah pasti ada konsumennya? Jangan khawatir begitu ya. Jadi ketika itu sifatnya yang rutin seperti tadi oli gitu ya, kendaraan dinas kan pasti membutuhkan oli seperti itu ya. Kalau nggak ada oli nggak bisa jalan mobilnya. Nah itu menjadi wajib ketika sudah ada di katalog, sudah ada etalasenya seperti itu. Gimana Pak Edison? Ada pertanyaan nggak? Ini menarik sekali nih Pak tentang e-katalog nih. Apalagi Pak Idosen sudah istilahnya sudah jalan menurut saya nih untuk e-katalognya Pak. Ya, kalau menurut saya Pak Denny ya, e-katalog cukup bagus ya, cukup baik dan sangat menguntungkan untuk dealer Pak. Cuman mungkin ada pertanyaan nih Pak dari saya nih Pak. Kalau di e-katalog itu dengan bengkel resmi, paradigma servis kendaraan itu berbeda Pak. Gitu lah. Nah, kita tuh kepengen tuh seperti saya rasa semua bengkel resmi juga kalau yang namanya ada hubungannya dengan bengkel itu ada dua pekerjaannya. Ada perawatan dan perbaikan. Nah, di e-katalog tuh rata-rata orang semuanya pakai paket. Nah, untuk mencakup itu semua, itu gimana Pak kira-kira Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik begitu ya. Memang tadi ketika bicara masalah servis begitu ya, pasti tadi tidak terlepas dari perawatan dan perbaikan. Betul. Apalagi itu yang sifatnya rutin gitu ya. Jadi kita juga menghimbau juga buat teman-teman, apalagi ini bengkel resmi begitu ya. Jadi ini sangat peluang besar sebenarnya. Ini saya boleh cerita sedikit ya diskusi. Jadi jangan sampai ketika Suzuki gitu ya, selaku ATPM gitu ya atau pemegang merek begitu, betul. Ya sebaiknya ketika kendaraan dinas itu mereknya Suzuki, ya lebih baik seyogyanya itu perawatannya Suzuki gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah ada bengkel resmi tapi memilih bengkel yang tidak resmi seperti itu. Karena tadi ya bengkel resmi itu kan sudah ada ibaratnya sudah melewati berbagai macam tahapan gitu ya. Betul. Yang ada lisensinya atau supervisinya seperti itu kan pasti dicek. Dan ini juga nanti imbasnya adalah ke keberlangsungan kendaraan dinas tersebut. Kita kan nggak mau ya baru servis kemarin tapi bulan depan sudah rusak begitu ya, atau ketika diservis malah bukannya tambah bagus, malah tambah tidak bagus begitu. Jadi kalau kita di bengkel resmi kan ya namanya juga bengkel resmi begitu ya, artinya yang resmi ditunjuk seperti itu. Ya. Berarti harusnya sih ada arahan ya Pak dari lembaga atau instansi tersebut, setiap kendaraan merek yang tertentu ya istilahnya dia harus wajib ke bengkel resmi dong Pak.
Hmm, Kalau kewajiban memang belum ada, Pak. Tapi ketika bengkel resminya, contohnya kita spare part lah taruhlah. Kan kalau kita mobilnya Suzuki itu kan alangkah lebih baik kalau kita ke bengkel resmi Suzuki. Nggak mungkin kita ke bengkel resmi yang lain atau ke bengkel umum yang memang tadi kita nggak tahu dia spare partnya itu pertama asli atau palsu seperti itu ya, yang lisensinya belum jelas gitu. Jadi memang sebaiknya gitu ya ke bengkel resmi. Apalagi bengkel resmi pasti sudah punya list-list harga yang memang dalam tanda kutip bisa distandarkan gitu ya, dibandingkan dengan bengkel bukan resmi gitu ya, yang memang dia mungkin dia menarik harga atau mencantumkan harganya tidak ada dasarnya seperti itu. Oke, Pak. Ada lagi Pak Edison yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Ini berikutnya Pak ya. Ini sebagai ATPM ya, kami dari sebagai ATPM, sebagai penyedia sudah memiliki katalog Pak. Apakah perlu melakukan tender Pak, di mana sebenarnya kendaraan itu jelas itu adalah seperti Suzuki contohnya gitu Pak. Kalau perlu atau tidak itu tergantung dari instansi masing-masing gitu ya. Tapi kita himbau ketika memang sudah ada di katalog, sebaiknya menggunakan katalog gitu ya. Jadi ATPM pun sebenarnya ketika sudah ada etalase kendaraan bermotor gitu ya, ini penjualan ya, kita ngomongnya penjualan kendaraan bermotor, itu ya lebih baik memasukkan produk-produknya di katalog seperti itu. Jadi katalog itu kan lebih mudah dan lebih cepat begitu ya. Kalau tender itu kan pertama memakan waktu begitu ya, dan kalau di katalog kan harganya pun juga kompetitif begitu ya, tidak tender yang harus kita terkadang harganya itu tidak, malah bisa jadi lebih mahal dibanding di katalog, ya Pak. Iya. Jadi kalau apalagi ini produk-produk yang dalam tanda kutip ini kan sudah terstandar gitu ya, mobil itu kan sudah terstandar ya, mobil dari Aceh sampai mobil dari Papua itu sama mobilnya gitu ya, Betul. One price. betul. Jadi ya lebih baik katalog saja gitu. Oke Pak. Nah ini kan yang jadi yang jadi penasaran mungkin, atau entah itu penasaran atau banyak yang tidak tahu ya. Sebenarnya nih untuk harga di e-katalog ini kompetitif nggak sih Pak? Karena kan saya lihat ya, itu ada beberapa bengkel umum tuh ada yang sama, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal Pak. Nah sebenarnya harganya gimana sih Pak di e-katalog? Kompetitif atau tidak Pak? Ya, kalau berbicara masalah harga begitu ya, harga itu kalau di katalog kita serahkan ke pasar, Pak. Jadi biar pasar yang mengatur. Kecuali ada harga yang sangat tidak wajar, baru nanti LKPP akan turun tangan. Ketika harganya dia misalnya 10 kali lipat dibanding harga pasar, kita akan turun tangan untuk melakukan suatu tindakan gitu ya, entah kita patroli atau mungkin kita kasih teguran atau semacamnya begitu. Tapi kalau harganya itu sendiri, sekarang penyedia itu berhak mengatur harganya masing-masing. LKPP tidak lagi mengatur harga. Jadi dibiarkan ke mekanisme pasar seperti itu. Jadi sebenarnya ya dari rekan-rekan penyedia sendiri yang mengatur strategi bagaimana caranya agar laku di pasaran begitu ya. Jadi memang harga sepenuhnya kita berikan ke pasar. Nah, ini Pak Joko, saya mau tanya nih. Tadi Bapak bilang kompetitif tentang harga, Pak ya. Betul. Nah, di e-katalog itu kan ada penyedia daftar hitam ya, Pak. Itu apakah ada hubungannya, Pak? Biar kita sama dealer itu bisa tahu gitu, apa sih, jangan sampai kita masuk di dalam list daftar penyedia hitam, daftar ya. hitam. Nah, itu berbahaya juga saya rasa, Pak ya. Betul. Gimana, Pak, kira-kira, Pak? Sebenarnya untuk bisa masuk ya ke daftar hitam tersebut ya, itu kan artinya jadi penyedia yang jelek begitu ya. Iya. Di blacklist ini sebenarnya itu ketika tidak melanggar aturan sebenarnya tidak akan bisa masuk blacklist, kecuali tadi ya ada beberapa poin-poin yang dilanggar oleh penyedia, misalnya memasukkan harga begitu ya, atau one prestasi, atau sudah kontrak tapi barangnya tidak datang. Nah, itu bisa terkena daftar hitam. Tapi tidak, ibaratnya tidak seketika menjadi daftar hitam, pasti akan ada solusi-solusi permasalahan dulu. Ketika penyedia masih tidak mau menyelesaikan, baru kita ambil tindakan, yaitu dimasukkan ke daftar hitam. Oke. Jadi tidak sekonyong-konyong begitu dalam tanda kutip, ketika melakukan sedikit kesalahan langsung masuk ke daftar hitam, tidak. Pasti akan ada serangkaian proses ya, atau pemeriksaan yang
Ada penilaian khusus Pak ya. Betul. Baik. Ini ada hubungannya nggak Pak? Ini terkait yang tadi Black John saya bilang gitu kan. Karena gini Pak, tayangan di e-katalog, bengkel umum Pak, itu yang spare part ya. Kalau jasa pasti variatif Pak ya. Ya kan ada murah, ada menengah, ada yang tinggi kan. Di bengkel umum itu selalu menggunakan ya produk atau foto itu merek Suzuki Pak contohnya. Bengkel umum nih, bengkel umum tapi tampilannya produknya SGO, SGA-nya tuh punya kami Pak. Ya, apakah itu bisa dilaporkan atau bisa kita take down Pak? Secara ini kan melanggar hak cipta kan Pak? Betul. Ya, Hak dagang. hak dagang juga Pak, betul. Itu gimana Pak? Yang tayangan bengkel umum tapi spare part-nya punya kita semua tuh fotonya maupun produknya. Betul. Kalau terkait produk kita serahkan kembali ke masing-masing perusahaan gitu ya. Apakah ada perikatan atau B2B-nya seperti apa? Karena ada tuh biasanya ada seller resmi, seller tidak resmi itu seperti apa pengaturannya. Dari seller gitu Pak ya. Betul. Ya, Kalau memang itu di pengaturan antar bisnisnya itu tidak mengatur gitu ya, atau memang diatur bahwa yang berhak memakai merek atau memakai logo kami adalah hanya ABCD ya. Ketika ada perusahaan E yang menayangkan, itu bisa dilaporkan bahwa perusahaan E ini tidak punya izin resmi untuk menampilkan produk kami atau menampilkan logo gitu ya, S gitu Suzuki, mereka tidak punya hak tapi mereka menayangkan, itu bisa dilaporkan. Teknisnya adalah nanti di katalog akan ada fitur laporkan di bawah produk, diklik saja, nanti akan ada alasannya kenapa melaporkan. Seperti itu, apalagi Suzuki selaku misalnya pemegang merek gitu ya, atau yang memiliki hak penuh atas logo tersebut, itu bisa dilaporkan. Waduh, cukup ini ya Pak ya. Nah itu teman-teman dealer ya, tolong diperhatikan ya. Karena kenapa? Ternyata bengkel umum itu bisa tayang ya, tapi dengan produk-produk kita seperti SGO, SGA, SGV ya. Jadi teman-teman yang bisa berhak komplain gitu loh. Karena bagaimanapun yang monitoring ya kita sendiri gitu loh. Entah itu ATPM, entah dealer sendiri. Jadi kita bisa laporkan bengkel yang menggunakan produk-produk resmi Suzuki ya. Jadi ini menurut saya ini pengetahuan baru Pak Joko ya. Ini saya yakin banyak yang nggak tahu Pak. Karena meragu apakah bisa dilaporkan atau tidak gitu loh. Nah, jangan sampai yang istilahnya lisensi kita dipakai tuh yang menguntungkan dia, sedangkan di kitanya tidak dapat gitu loh Pak. Terima kasih banyak nih Pak Joko atas penjelasannya ya. Kemudian ini Pak, kita ada sub dealer nih Pak. Betul. Ya, jadi di luar main dealer tuh ada sub dealer Pak. Kita sebutnya 2S. 2S itu disebutnya adalah servis dan spare part. Jadi nggak ada jualan mobil nih Pak. Tapi itu salah satu bengkel resmi kita. Ya. Nah, bagaimana itu untuk pengajuan e-katalognya Pak? Apakah sama dengan yang resminya? Apa tidak Pak? Karena kalau secara itu pasti NPWP-nya beda Pak. NIP pasti beda gitu Pak. Jadi kita dorong 2S juga mengikuti e-katalog Pak. Mohon penjelasannya Pak. Jadi tadi terkait dengan 2S ya. Ya. Jadi servis dan spare part. Itu sama saja perlakuannya dengan dealer-dealer tadi yang punya sales juga gitu. Jadi untuk cara pendaftarannya sama ya. Yang penting tadi punya NIB dan punya akta dan NPWP gitu. Jadi ketika sudah punya dokumen-dokumen tersebut, itu bisa langsung didaftarkan di etalase-etalase yang sesuai dengan bidang usahanya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, walaupun tadi 2S, wah kita kecil nih gitu ya, itu bisa, tetap bisa daftar. Seperti itu. Peluangnya tetap sama ya Pak Sama. untuk proses katalognya ya. Bagaimana kitanya aja ya untuk mentayangkan lah istilahnya ya untuk produk-produknya Suzuki ya Pak. Nah untuk ini Pak, sebenarnya ada arahan nggak sih Pak ya dari pemerintah ya masalah budget nih, karena saya yakin pasti ada budgetnya ya untuk maintenance mobilnya ya, baik itu ganti oli maupun spare part ya Pak. Nah itu apakah diatur juga nggak sih Pak? Kalau masalah budget ya pasti ada itu. Jadi saya kalau tidak salah nanti mungkin bisa
buka lagi peraturan Menteri Keuangan terkait dengan standar biaya masukan ya. Jadi per tahunnya itu Kementerian Keuangan pasti akan mengeluarkan standar harga. Itu biasanya ada di standar biaya masukan per tahun dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Itu pasti ada plafonnya atau batas atasnya. Saya lupa persisnya berapa per tahun, tapi di situ jelas ada tertulis di situ. Nah, saya juga tadi baru searching gitu ya, research ternyata per daerah pun berbeda-beda gitu ya. DKI, misalnya Provinsi Jawa Barat, mungkin mereka punya kewenangan untuk menerbitkan peraturan-peraturan sendiri. Ya. Gitu. Karena kalau tadi standar biaya masukan SBM itu hanya mengatur kementerian lembaga yang memakai APBN, artinya yang pusat gitu ya. Tapi kalau di daerah gitu itu bisa jadi punya peraturan sendiri tuh mengenai batas atas. Nah, itu tentunya pemerintah gitu ya, pemerintah daerah atau kementerian lembaga ya harus mau nggak mau ya harus menaati plafon tersebut seperti itu. Betul, cukup menarik nih. Pak Dison ada yang mau ditanyakan Pak? Mumpung ada narasumbernya nih. Ya sih, seperti yang Bapak bilang tadi tuh Pak ya, saya juga masih ada baca sempat tentang Kepres ya Pak ya, Kepres 37 tahun 2020 yang mengatur tentang budget itu Pak. Nah, ini sebetulnya kalau ada beberapa daerah yang mengikuti itu dan ada beberapa daerah yang tidak mengikuti itu. Yang tadi Bapak bilang ada di menggagalkan itu ada Perbup, peraturan gubernur atau Perwako gitu lah. Nah, itu memang sangat membantu kita di dalam membuat tayangan gitu. Betul. Karena tayangan itu sangat apa ya? Sangat tergantung dari anggaran, Pak, sebetulnya. Gitu, Pak. Kira-kira. Jadi kita harus tahu sih sebelum kita tayang tuh harus lihat dulu di anggaran biaya belanjanya itu sebetulnya ada apa enggak gitu. Tapi ini izin diskusi Pak ya. Jadi adanya pembatasan anggaran sendiri pun jangan menjadi Acuan. betul. Artinya bukan acuan Pak. Artinya menjadi penghambat teman-teman penyedia untuk mendaftar gitu ya. Jadi misalnya sudah melihat listnya ternyata plafonnya hanya segini setahun, akhirnya saya nggak mau daftar. Jangan seperti itu. Jadi didaftarkan saja dulu gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu kapan kendaraan itu rusak gitu ya. Walaupun sudah dijadwalkan, sudah ada plafonnya, tapi ketika sudah tayang gitu ya, sudah tayang di katalog, artinya pasti buyer gitu ya, dalam hal ini PPK atau PP itu pasti ada opsi untuk memilih di katalog gitu ya. Jadi jangan ketika sudah melihat budgetnya kecil dari pemerintah akhirnya nggak mau tayang. Jangan seperti itu. Kita dorong teman-teman penyedia ya, baik tadi yang dealer ataupun yang tadi sub dealer gitu ya, istilahnya, silahkan saja beramai-ramai daftar di katalog gratis. Ini juga ada tambahan Pak Denny mengenai katalog nambahinnya dari Pak Joko. Ya. Sebetulnya teman-teman dari pemerintahan itu, SKPD dinas-dinas itu ya, itu udah ngerti Pak tentang yang namanya garansi kendaraan Ya. yang harus diservis di dealer agar garansinya jalan. Tetap terjaga ya Pak ya. Tetap terjaga. Oleh karena itu mereka itu yang ngedorong kita waktu itu awal-awal ngedorong dealer biar muncul di e-katalog. Karena dari awal mereka beli mobil dari e-katalog Ya. unitnya dan di situ dituliskan tuh garansi 3 tahun. Betul Pak. Nah, betul. sedangkan jika mereka tidak servis ke kita, garansinya Hangus. ya. Jadi mereka yang tetap memang harus ke bengkel belanja resmi. di bengkel resmi gitu loh. Dan itu pemerintahan teman-teman di dinas itu udah sadar, udah paham ya. udah paham itu Pak. Ya, sebenarnya kuncinya di kita ya Pak ya. Iya, Di kita tayang aja masing-masing sebetulnya. dealer nih jangan ragu untuk menayangkan atau tayang e-katalog karena perlu diketahui ya itu sudah terdaftar loh Pak. Semua dealer kita sudah terdaftar, tinggal servisnya yang menayangkan katalog atau etalasenya Pak. Tinggal menambahkan Menambahkan KBLI aja Pak ya. Iya, itu penting Pak. Jadi teman-teman dealer ya jangan ragu ya untuk menayangkan e-katalog di LKPP ya. Peluang bisnis itu semuanya terbuka Pak. Ya, apalagi kita sebagai bengkel resmi itu pasti dijamin Pak dari garansi ya. Entah itu garansi spare part, servis, itu semua di cover Pak ya. Itu bergaransi semua. Jadi ya kita sebenarnya dari bengkel resmi ya untuk tayang e-katalog kita sebenarnya peluangnya lebih besar dibandingkan dengan bengkel umum ya. Bengkel umum aja bisa ya, kenapa bengkel resmi nggak bisa? Ini yang jadi pertanyaan kita,
ada apa sih gitu loh. Jadi jangan ragu yang sudah punya e-katalog untuk segera menayangkan tayangan e-katalognya di etalase ya. Jadi jangan pernah ragu. Jadi sebenarnya sudah komplit nih apa yang disampaikan sama Pak Joko ya kan, Pak Edison selaku, saya bilang ya termasuk sukses lah untuk e-katalog ini gitu loh Pak. Ya, Pak Edison ada mau ditambahkan lagi? Oh, nggak ada Pak. Nggak ada. Oh iya. Pokoknya tayang aja di katalog. Semangat dulu Pak. Oh gitu ya, iya. Baik, kalau gini berikutnya ya, saya tanya ke Pak Edison ya, karena kenapa ya saya harus tanya? Pertama adalah mungkin ya satu-satunya dealer resmi kita ya yang benar-benar konsisten menayangkan e-katalog ya. Jadi kayaknya saya perlu menggali lebih dalam lagi nih untuk sebagai pelaku usaha ya, Pak Edison ya. Ya Pak. Yang pertama gini Pak Edison, apakah e-katalog LKPP ini sudah dirasakan belum sih Pak manfaatnya bagi dealer Bapak gitu loh? Karena saya pengen dealer-dealer lain pun bisa jalan gitu Pak. Baik Pak Denny. Jadi sebelumnya kita itu dulu itu udah MOU, melakukan yang namanya MOU dengan dinas-dinas terkait. Awalnya MOU dulu ya Pak? Itu mulai dari tahun 2016 kayaknya, waktu mereka mengadakan pengadaan unit. Waktu itu lewat sikap Pak. Pengadaan unitnya itu pembelian langsung ya Pak ya. Nah, setelah itu kan harus ada perawatan tuh. Betul, kita MOU. Nah, sampai dengan akhir tahun lalu, nah di tahun ini nih kita diharuskan tayang e-katalog. Betul. Dan saya waktu itu ditunjukkan bahwa ada surat dari wali kota yang menunjukkan pengadaannya, belanjanya harus berdasarkan e-katalog. Nah, dari situ kita coba belajar Pak. Dan alhamdulillah Pak, ya, itu unit entry itu ada dari situ. Dan revenue-nya juga pasti. Pasti ya. Karena yang saya percayai, pemerintah itu sudah punya anggaran, punya budget ya Pak ya, untuk maintenance-nya. Untuk belanja itu Pak. Jadi sangat nggak perlu diragukan. Gitu Pak. Karena kendaraan itu sudah memiliki anggaran perbaikan. Bagaimana kita untuk menyerap aja sebetulnya. Jadi memanfaatkan peluang itu ya. Betul. Untuk dilakukan kerjasama ya. Iya betul. Dari kalau cerita dari Pak Edison ini kan jelas nih ya Pak teman. Udah beli di kita, ya kan. Maintenance juga harus di kita Pak, ya kan. Jangan sampai setelah beli di kita ini jadi masalah gitu. Jadi nggak servisnya di kita. Nah ini ternyata dari awal di MOU ya Pak. MOU awalnya. Itu penting Pak. Jadi waktu beli mobil di kita itu langsung diikat dengan MOU, ya. MOU untuk kerjasama perawatan bersama. Ya, seperti itu ya Pak Edison ya. Kemudian ini Pak, sebenarnya e-katalog ini itu membuat susah pelaku usaha nggak sih Pak sebenarnya Pak? Karena saya lihat nih ada yang ragu ya, sampai ada yang jawab, Pak saat ini belum butuh. Setahu saya ini sudah hampir setahun loh. LKPP e-katalog ini benar-benar istilahnya gencar gitu loh Pak. Tapi dealer kita masih ada yang bilang belum perlu, belum saatnya bikin etalase atau tayangan ini sulit gitu loh. Jangan sampai seperti ini. Menurut Pak Edison gimana nih Pak? Kalau menurut saya Pak Denny ya, itu bukannya belum perlu, itu kewajiban kita harus memberikan pelayanan servis kepada pemerintah. Itu kewajiban kita. Jadi pemerintah belanjanya lewat mana? Lewat e-katalog. Nah, kita harus ikut tuh di situ tuh. Karena mobilnya mereka sudah beli dan kita harus menyediakan servis. Nah, servisnya lewat mana? E-katalog umpamanya gitu. Nah, kita harus tayang Pak. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya. Kalau kita sudah ada di LKPP, kita tinggal datang. Kebetulan saya waktu itu datang ke Mall Pelayanan Publik Pak Joko. Langsung diarahkan, pagi saya datang, sore saya bisa tayang. Tapi belajar dulu, sebelumnya belajar dulu lewat YouTube. Proses lah, langsung tayang begitu. Dan di pengalaman saya ya, mulai dari Januari, April saya baru
setuju diklik. Oh, jadi udah tayang Ya, jadi saya tayang itu belum diklik karena masih salah. misalnya. Nggak sesuai dengan judul apa segala, nggak sesuai dengan paket. Terus itu perbaikan-perbaikan di awal akhir Maret saya diklik, awal April saya dapat kontrak. Oh, cepet ya Pak? 2 bulan, Pak, 3 bulan juga. Masuk cepet Pak. Ya, setidaknya gini Pak, apa? Yang ditakutin temen sebenarnya nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Bagaimana dia caranya untuk inisiatif untuk melakukan perbaikan seperti ini. Saya lihat kan dari ceritanya Pak Edison adalah nggak langsung tayangan Pak. Jadi dipandu juga sama dari LKPP. Oh, itu Betul. masih kurang. Ini yang tambahannya apa? Sebenarnya teman-teman kalau belum mencoba itu jangan bilang apa namanya nggak bisa nggak apa. Ternyata dari penuturan Pak Edison ini ya sudah jelas ya. Semuanya butuh proses dan kalau saya lihat itu cuma 4 bulan mah sebentar Pak. Tapi kalau menurut saya Pak Denny ya, Pak Joko ya, sebetulnya ini kita baru podcast ya. Kalau menurut saya sih kalau boleh nih Pak ya permintaan bikin workshop Pak. Betul. Jadi tapi sebelum workshop kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti Bapak bisa bikin workshop untuk tayang gitu loh Pak. Iya. Karena menurut saya sih yang susah itu adalah waktu kita persiapannya aja awalnya. Nah, tahun ini saya udah tayang lagi buat tahun depan di akhir bulan nanti bulan Desember itu mereka sudah nggak ada masalah tinggal naik aja gitu. Karena saya udah dikasih tahu paten-paten Cara-caranya Pak ya. Nah, mungkin Pak Joko bisa kasih masukan tuh biar tayangnya apa sih yang perlu dipersiapkan dulu gitu. Betul, Pak. Jadi ini sebenarnya sejalan ya dengan semangat pimpinan kami. Jadi semangat pimpinan kami yang pertama itu memperbanyak produk di katalog ya. Produk tayang, yang kedua memperbanyak transaksi di katalog. Jadi ini sejalan nih dengan semangat dari teman-teman Suzuki juga yang memang ingin menayangkan produk-produknya terutama di perbaikan ya, perawatan dan juga tadi spare part seperti itu. Jadi tadi tips-tipsnya ya jika ingin tayang gitu ya, ini gratis ya, ingat ini gratis. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menawarkan bahwa saya bantu dengan membayar sejumlah uang, itu bukan dari LKPP gitu ya. Jadi ini gratis. Ini disclaimer dulu sebelumnya. Jadi tips-tipsnya yang pertama adalah siapkan administrasinya gitu ya. Jadi tadi administrasinya nggak begitu sulit sebenarnya ya. Contohnya kalau etalase servis itu hanya NIB yang menyebutkan bidang usahanya, lalu ada NPWP, betul, dan juga ada yang namanya akta gitu ya, harus ada akta pendirian gitu atau perubahan terakhir. Itu menyiapkan itu saja, nanti ketika sudah masuk, sudah mengupload, nanti akan diverifikasi melalui sikap. Nah, jika mengalami kesulitan gitu ya, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke LKPP, Pak. Jadi datang saja ke kantor kami di Kuningan ya, kalau ada yang di sekitar Jakarta bisa ke kantor kami di Kuningan, Rasuna Said. Silahkan konsultasi, itu juga Setiap daerah juga ada Pak. ada, betul. Jadi Perwakilannya. jadi jika yang di Jakarta bisa ke LKPP, atau kalau di luar Jakarta bisa ke LPSE masing-masing gitu ya, LPSE terdekat, nggak perlu ke LKPP. Jadi silakan saja konsultasi, jadi akan dibantu sampai tayang seperti itu. Jadi jangan khawatir, dan itu gratis. Ingatlah, gratis. Nah, itu ya jelas loh teman-teman ya, bahwa itu gratis. Nah, saya dengar juga gini Pak Joko ya, setiap transaksi ya dengan e-katalog itu apa benar diaudit oleh KPK Pak? Kalau diaudit sebenarnya sudah pasti ya, jika misalkan ini kan karena ini, nah itu keunggulan pakai katalog itu adalah transparansi gitu ya. Jadi ketika itu ada transaksi, pasti nggak hanya KPK saja sebenarnya, tapi publik bisa melihat. Ya, publik, masyarakat umum, karena kan kita ini memakai uang negara gitu ya, uang rakyat tentunya gitu. Jadi ini kita, keunggulan pakai katalog adalah kita transparansi. Jadi semua transaksi bisa dilihat. Nah, tadi kalau tadi kaitannya dengan KPK, sebenarnya selama tidak ada tadi markup harga yang besar, selama tidak ada kolusi gitu, korupsi dan nepotisme dan hal-hal lain yang melanggar aturan, itu tidak perlu khawatir sebenarnya pakai katalog gitu ya. Jadi kekhawatiran teman-teman kan ada, wah Pak, pakai katalog rawan diperiksa oleh KPK, oleh tadi aparat penegak hukum, itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Ya kalau memang ada niatan jahat tidak pakai katalog pun
sebenarnya juga pasti akan diperiksa gitu ya. Pakai tender pun kalau ada niat jahat dia ingin markup harga, ingin kong kali kong dengan PPK-nya, dengan pejabat pengadaan, itu juga bisa diproses gitu ya. Jadi bukan katalognya yang menjadi apa resikonya gitu ya, ketakutan transaksi pakai katalog, bukan. Tapi tadi ya, yang penting niatnya dulu. Jadi jangan khawatir, intinya jangan khawatir untuk menyayangkan produknya di katalog, jangan khawatir untuk bertransaksi di katalog. Ya. Sama itu terus aturan aman. Jadi teman-teman aman ya. Aman. Tidak ada fee ya. Kemudian yang menarik ini adalah transparansi, ini nih yang penting ya. Jadi tidak ada negotiable ya, apalagi under table gitu ya. Jadi semuanya clear gitu ya. Saya ada masukan tuh Pak, terkait yang Bapak bilang tadi periksa atau KPK, saya juga ngalamin. Jadi itu ada masukan juga dari teman-teman di SKPD-nya itu, dari dinas itu, mereka lebih percaya menggunakan bengkel resmi. Kalau dia menggunakan bengkel umum tuh, itu akan diperiksa oleh BPK. Tapi kalau kita nih bengkel resmi, itu tinggal lihat dokumennya aja, karena harganya kita kan udah pakai sistem Pak, jadi harganya itu udah standar nasional, spare partnya juga, jadi nggak perlu diperiksa. Cuman memang waktu kita melakukan penagihan, Ya. itu semuanya harus lengkap, mulai dari foto awal sampai selesai. Dan itu memang sampai saat ini sih nggak pernah ada masalah Pak, Ya. nggak pernah ada masalah. Jadi memang mereka lebih milih bengkel resmi sebetulnya kalau memang ada tayang. Ya. Nah kalau nggak ada tayang, ya terpaksa mereka pakai bengkel umum. Yang tayang tersedia. Iya, gitu. Yang di situ. Itu masukan dari mereka sih. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya teman-teman dealer ya. Selama kita bisa tayang, pilihan utamanya tetap ke bengkel resmi. Ya, ini sebuah peluang ya, Pak Edison, Pak Joko ya. Ini tolong dimanfaatkan e-katalog ini ya untuk bisnis kita loh, kelangsungan bisnis kita juga. Jadi sudah jelas tadi dijelaskan sama Pak Joko, ini adalah salah satu marketplace ya yang dikelola oleh pemerintah. Selama ini kita tahu yang tadi awal saya sebutkan kayak Tokped, Shopee dan lainnya. Nah ini pemerintah di e-katalog ya. Selanjutnya Pak Edison nih, sharing pengalaman aja nih Pak ya, dari awal sampai akhir ya. Pak Edison mungkin lebih dari 1 tahun kali ya mengelola e-katalog ya. Biar ini apa, teman-teman kami ini paham betul sih ya. Saya yakin ini masih banyak yang ragu, bahkan mungkin nggak mau tahu ya. Jadi saya harapkan ini dari apa yang kita diskusikan ini, teman-teman mulai berbenah lah ya. Nah kan Pak Edison ini udah pengalaman dan saya bilang salah satu dealer yang cukup berhasil ya untuk mengelola e-katalog gitu loh Pak. Pengalaman apa aja sih Pak? Jadi gini, sekalian untuk teman-teman dealer ya, sebetulnya awalnya kita harus tahu dulu mapping dulu Pak. Ya. Jadi dinas apa aja sih, terus pakai mobil apa aja, nah itu harus kita tahu database-nya dulu Pak. Ya. Nah kalau itu udah tahu, lanjut kita lihat nih di rencana anggaran belanjanya. Nah itu ada nggak? Jadi Oke. dia tayang dong Pak? Belum tayang nih Pak. Kita tahu dulu dinas itu punya mobil nggak? Maksudnya di dinasnya itu. Oh iya pasti dia tayang. Announce di websitenya ya Pak? Bukan di LPSE Pak. Oh LPSE. Yang udah disetujui sama DPR biasanya, yang anggaran itu akan tayang. Akan tayang. Dinas ini belanja perawatan kendaraan sekian besar setahun. Nanti ada kata-katanya tuh, mobil Toyota kah, mobil Suzuki kah, atau mobil pickup kah, itu ada. Kita tinggal lihat aja, kita baca. Lalu udah pasti Pak, kita harus datengin dinas tersebut. Gitu. Apakah kita ada kesempatan? Tetap Pak, kita harus datengin. Kalau kita nggak datengin, kita tayang aja, dia juga nggak tahu Pak. Kecuali kita kasih tahu nih, kita datengin Pak, kita akan tayang. Atau kita sudah tayang. Nah, jadi perlu pendekatan-pendekatan ya Pak ya? Ya pengalaman saya, kalau saya sempat tayang dulu, baru melakukan koordinasi nih dengan dinas terkait Pak Joko. Terus dinas terkaitnya bilang, oh ini nggak sesuai dengan belanja kami. Nah itu yang tadi saya bilang Pak, bahwa kita itu secara bengkel resmi adanya 2 Pak, perawatan berkala atau perbaikan. Nah setelah itu, setelah tektok-tektokan, komunikasi dengan dinas, baru kita dapat tayang. Setelah kita tayang, datang lagi tuh dinasnya nanya, apakah benar saya belanja
item ini setahun. Ya. Coba deh kamu cek ke garasi saya. Sampai segitunya Pak ya? Kita pergi, kita bawa teknisi, kita tes tuh semua mobilnya, kita cek. Setelah kita cek, kita bisa kasih tahu penawarannya. Pak, kami udah hitung. Ini Bapak setahun ini akan ganti kopling sekian, ganti baterai sekian. Kalau ganti oli kan udah jelas nih, nggak perlu rutin, dicek. ya. Lalu Bapak nanti kampas rem berapa? Ya. Hal-hal seperti itu. Baru kita hitung lagi, ada accident Ya. apa tidak. Nah, itu kita angkat semua di situ, kita jelaskan, oke katanya, baru kita tayang. Nah, waktu kita tayang, mereka setuju, udah sesuai dengan anggaran yang ada, mereka tanya, saya mau klik berapa? Oke, Bapak klik aja sekian banyak, lalu klik, terus ada pitching harga. Oh, ada pitchingan. Pitching harga. Nah, di pitching harga ini sampai bisa 3 kali, bisa 5 kali. Ya, tergantung ini ya. Kita Berarti ikutin, Pak. hubungan dengan budget ya dia, Pak. Pitching Pasti harus, budgetnya Pak. dia kan. Pasti harus. Prosesnya seperti itu. Kalau kita tayangnya 1 miliar, di ujungnya itu nggak mungkin 1 miliar. Bisa harus turun. Itu gunanya pitching. Ya, Pelajaran betul. yang pengalamannya seperti itu. Nah, kita pitching harga, oke sudah deal, baru klik, setuju, nggak lama nanti kontraknya keluar. Kontraknya keluar, karena kita bengkel nih, dia akan pekerjaannya sesuai dengan PO. Nah, Dari dari hasil PO. pitching tadi ya. Cuman ada nih Pak, saya mau nggak tahu nih di LKPP apa bukan nih, Pak. Waktu kita melakukan penagihan Pak, itu berkasnya terlalu banyak. Ya. Meterainya banyak. Ini gimana nih Pak? Apakah tidak ada mau akan perbaikan gitu Pak? Karena kita kan udah tektok-tektokan, udah itu semuanya di sistem sudah tercatat, tapi waktu mau nagih itu, waduh, Sulit ya, Pak? bukan sulit, enggak sulit. Cairnya tetap cair, cuman berkas Prosesnya. birokrasinya terlalu banyak, meterainya banyak sekali. Gimana tuh, Pak? Itu mungkin yang selama ini dirasakan begitu ya. Jadi jangan khawatir Pak, itu selalu akan kami lakukan perubahan gitu ya. Kita perbaikan nanti ke depannya juga rencananya begitu ya. Pembayaran juga bisa langsung di sistem. Tapi ini masih belum launching gitu ya. Ini itu saja off the record tuh ya. Saya bocorin gitu ya. Jadi ini nanti kita sudah bekerja sama dengan ada pihak pengembang aplikasi begitu ya. Itu nanti rencananya di katalog itu bisa sampai poin pembayaran. Oh, jadi jadi bisa di tracking ya Pak? Bisa. Dari awal penagihan, ya kan, prosesnya sampai pembayaran. Betul. Gitu. oh, berarti kita nanti upload pembayaran, upload foto di katalog. Kalau teknisnya nanti memang belum belum sampai situ, tapi prosesnya tadi yang sudah Bapak keluhkan begitu ya, ketika ini pembayarannya masih manual, padahal betul. sistem transaksinya adalah elektronik. Nah, itu sudah kami pikirkan Pak. Jadi nanti ke depannya kita dari awal mulai negosiasi sampai pembayaran itu nanti akan di dalam sistem. Tapi nanti ditunggu saja tanggal mainnya ya. Jadi di katalog versi terbaru. Ini lebih transparan lagi nih Pak. Kalau kita sebagai pelaku usaha itu kita bisa men-tracking. Ini penting Pak. Karena kan kita nggak perlu telepon lagi, ya kan? Cukup melihat aplikasi ya di e-katalog tersebut Pak. Ini cukup bagus menurut kami Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Pak Edison sama Pak Joko ya. Ada feedback nggak Pak buat ke dealer kita ya, termasuk ke Pak Edison kan sebagai pelaku usaha ya Pak. Karena menurut saya ini katalog ini sudah berjalan lama ya. Nah, berjalan lama tapi dealer kita tuh masih ragu Pak. Nah, ini bagaimana supaya dealer kita nih nggak ragu ya. Saya kalau saya tangkap dari hasil pembicaraan kita ya, sebenarnya nggak sulit Pak sebenarnya. Jadi kita yang harus lebih memberanikan diri ya, apalagi seperti bengkel umum yang kita bisa take off ya kan. Kemudian transparansi harga termasuk yang lainnya gitu loh Pak. Kita butuh nih Pak feedback untuk dealer kita nih apa Pak. Ini penting banget Pak. Mungkin dari LKPP. Ya, mungkin dari Pak Joko. Mungkin selama proses penyelenggaraan katalog ya khususnya yang dilakukan oleh ATPM ya, baik itu penjualan ataupun tadi perbaikan atau perawatan kendaraan, itu sejauh ini sudah
berjalan gitu ya. Buktinya tadi saya sudah sempat lihat data transaksi itu, contohnya seperti di Provinsi DKI itu sudah 157 miliar gitu ya. Ini kan angka yang sangat besar. Nah, lalu di Provinsi Jawa Barat itu sudah 23 miliar. Nah, tapi kita lihat nih di dalam 157 miliar di DKI tadi, berapa sih banyaknya bengkel resmi seperti itu. Jadi kan artinya apa? Artinya sebenarnya pangsa pasarnya itu ada gitu ya. Transaksinya itu ada gitu. Tapi tadi ya, apakah itu bengkel resmi atau bukan resmi itu kita belum bisa membagi sampai segitu detail. Tapi ini feedback untuk teman-teman ATPM gitu ya. Itu yang pertama, jangan takut untuk tayang di katalog gitu ya. Yang pertama tuh, karena tadi itu sesuai dengan apa, sejalan dengan semangat pimpinan kami, yaitu memperbanyak produk tayang dan juga memperbanyak transaksi di katalog. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, saya yakin kalau apalagi namanya sudah bengkel resmi gitu ya, secara keaslian gitu ya, lisensi, apalagi tadi penggunaan logo itu pasti sudah ada izinnya begitu ya, itu sudah resmi. Artinya ya ketika sudah punya privilege seperti itu kan pasti akan lebih mudah untuk ditayangkan dan lebih mudah juga untuk mendapatkan konsumen atau buyernya gitu, pasti akan lebih percaya. Jadi intinya gitu ya, jangan takut dan jangan khawatir, dan kita juga sama-sama lah bekerja sama ya, LKPP selaku wakil dari pemerintah gitu ya, dalam hal ini yang bertugas untuk membuat regulasi pengadaan, itu kita bersama-sama lah kita membuang paradigma bahwa pengadaan pemerintah itu ibaratnya penuh korupsi gitu ya, penuh kotor gitu. Tidak gitu. Kita sama-sama lah, kita baik dari kami sisi pemerintah, baik atau dengan apa sisi pengusaha gitu ya, kita sama-sama bekerja sama gitu ya, membuang paradigma lama gitu ya. Jadi jangan khawatir lah bertransaksi dengan pemerintah gitu ya. Nggak sepenuhnya nih. Jadi bisa kami jamin lah sekarang itu nggak kayak dulu gitu ya. Sekarang tuh nggak kayak dulu yang apa-apa pengadaan itu minta fee tidak. Sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi jangan khawatir. Betul, jangan khawatir bertransaksi dengan pemerintah. Good government lah Pak ya. Betul. Kita sama-sama lah, kalau bukan dari kita, bukan generasi kita, kapan lagi gitu ya. Kapan lagi, betul. Kapan lagi, Betul, masa Pak, kita betul. mau kayak Setuju. dulu terus kan nggak mungkin gitu ya. Itu Pak, yang dealer resmi udah jalan, dealer mana Pak? Ini Di luar Suzuki ya, saya nyebut kompetitor nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi contohnya ada merek sebelah itu Toyota, itu sudah ada ya, sudah ada yang bengkel resminya masuk di katalog. Jadi artinya ya bisa gitu ya, mereka tuh bisa menjadi penyedia dan bisa melakukan servis ke produk-produk Toyota. Jadi jangan khawatir dan jangan mau kalah gitu ya. Ini sebuah pemacu juga gitu buat rekan-rekan owner bengkel resmi gitu ya. Mungkin saatnya kita ikut pengadaan pemerintah melalui katalog. Jadi Pak Dison ada? Oh, kalau saya banyak Pak. Oh, banyak. Saya tunggu jawabannya Pak. Jadi gini Pak, yang saya sudah rasakan nih Pak ya, saya tadinya berharap tuh PT SIS terlibat langsung di dalam atau tayang di e-katalog. Jadi PT SIS Terlibat juga dari PT SIS. bukan terlibat dalam hal yang tayang tuh PT SIS. Oh. Kita dealer di seluruh Indonesia itu harusnya payung kontrak. Tapi setelah saya pelajarin dan diskusi dengan area saya yang hebat itu, Pak Agung, setelah diskusi selama setahun, rupanya nggak bisa, Pak. Karena ada keterbatasan yang termasuk KBLI dan apa segala, jadi PT SIS nggak bisa tayang. NPWP. Nah, padahal harapan saya tuh kalau PT SIS yang tayang dari awal-awal, kita lebih enak, Pak. Jadi kita tinggal mendistribusikan saja ya? Iya, karena PT SIS akan masuk ke beberapa dinas, kita tinggal terima. Rupanya nggak bisa. Nah, harapan saya nih Pak, kalau memang PT SIS nggak bisa tayang, harapan saya PT SIS ikut support. Ya. Nah, supportnya ini yang saya harapin nih Pak ya. Di dalam e-katalog itu kita tayangkan garansi. Garansi servis, garansi spare part. Nah, kalau bisa nih Pak, PT SIS masuk sekali lagi, adalah direct gratis. Karena ini sangat dibutuhkan dalam berjalannya proses pekerjaan di e-katalog ini nih penting nih. Karena itu sebagai support juga sih dari PT SIS. Karena PT SIS kan punya syarat tuh Pak, yang bisa direct gratis. Cuman kan dibatasi dengan garansi. Mobil masih usia garansi. Nah, sedangkan di e-katalog nanti Pak, mobil yang sudah tidak digaransi yang kita servis.
Nah, kalau bisa nih support dari PT SIS, Pak. Adanya direct gratis yang melalui belanja dari e-katalog. Ini menarik juga, Pak. Kita Iya. note ya, Pak. Nanti Iya. kita propose ya, Pak. Iya. Biar penting juga tuh. Biar semangat, Pak. Terus yang satu lagi, Pak, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, Satu boleh, lagi. boleh, Pak. Nah, seperti tadi saya udah sampaikan, Pak. Gimana nih teman-teman biar bisa termotivasi? Ya, kita coba bikin workshop, Pak. Oke. Ya, jadi workshop, nanti mungkin Pak Joko bisa bantu sampai tayang bagaimana. Nggak perlu lah, Pak, kita pakai biro jasa. Ya kan? Betul, Pak. Nah, ya. Karena ada tuh, Pak, biro jasa sampai tayang gitu. Kayaknya mahalan biro jasa daripada workshop, Pak. Nanti coba kita diskusikan. Iya. Kayaknya poin penting juga ya workshop ya, karena biar teman-teman dealer ini bisa langsung ya istilahnya kan. Bisa langsung. Tapi jangan juga kita yang jadi biro jasa ya, Pak. Jangan. Enggak lah. Kita makanya kan ke depannya kita akan sering ke LKPP nih, Pak. Saya mau Pak Agung lagi sering ke LKPP nih, konsul terus nih. Karena saya aja, Pak, ya istilahnya dari LKPP tertarik loh, Pak. Ya, tertarik banget loh. Ternyata peluang usaha kita tuh banyak gitu loh. Saya 2 kali dalam fase bulan ini ke LKPP konsultasi, Pak. Nah, seandainya teman-teman dealer mau konsultasi, sebenarnya sih banyak titik terang ya, Pak. Titik terangnya banyak sebenarnya. Cuma dari kita aja ya, mau atau tidak untuk konsultasi. Sebenarnya konsultasi itu nggak bayar loh. Nah, nggak bayar, nggak ini dipermudah. Saya juga datang siang, Pak, waktu itu after lunch, nggak sampai setengah jam dilayanin, Pak. Serius, dilayanin. Dan itu tidak ada batasan waktu untuk kita bertanya loh di LKPP. Jadi tolong dimanfaatkan ya. Kemudian ini sudah cukup ya, Pak, perbincangan hari ini ya. Tapi saya mau kasih kesimpulan ya. Ya, satu kesimpulan yang saya dapat diskusi ini ya. Yang pertama, proses e-katalog itu nggak sulit ya, Pak. Kita jalankan ya, karena ceritanya dari Pak Edison selaku yang sudah jalan e-katalog, ternyata mudah kok. Dari Januari dia proses 4 bulan 3 bulan tuh ya bulan April langsung kontrak loh, Pak. Ini kan cepat dikit. Mana beranggapan saya pribadi itu bisa makan 1 semester mungkin ya. Ternyata 4 bulan sudah kontrak, Pak. Nah, yang berikutnya, Pak, kita tuh tidak dikenakan biaya. Ya, mungkin kalau e-commerce lain mungkin kena fee mungkin ya. Entah 5% atau 10% untuk tayang di mana di katalog ya, atau e-commerce atau marketplace. Di LKPP katalog itu tidak perlu, Pak. Tidak ada fee dan transparan, apalagi tadi ceritakan next-nya pembayaran itu nggak sulit. Kita bisa tracking, sama di sistem kita juga bisa tracking kan. Kita kirim kapan, ditransfer kapan. Itu lebih transparannya. Nah, jadi jangan pernah ragu ya teman-teman dealer untuk e-katalog ini benar-benar dibuat serius kalau menurut saya gitu lah. Karena kedepannya saya yakin banyak kebutuhan dari pemerintah ini akan tayang di e-katalog ya, entah di websitenya atau di e-katalognya. Dan menarik nih Pak ya, kita bisa take out bengkel umum loh Pak, karena memakai produk kita ya, dari fotonya, dari harganya, kalau tidak transparan atau tidak sesuai dengan dengan harganya, kita bisa melaporkan dengan hanya klik ya. Dan dealer umum itu wajib bernegosiasi yang mengklik ya, contohnya dealer ya, dan kita untuk berdiskusi kenapa dia menayangkan produk-produk kita tanpa seizin bengkel atau ATPM. Itu sih yang menurut saya cukup menarik ya. Dan hasil ini saya harap semua dealer mencoba Pak, karena kita sudah ada narasumbernya yang sudah melakukan e-katalog ini dengan berhasil. Dan saya harap semua dealer bisa mengikuti e-katalog tersebut. Itu saja sih dari saya ya, conclusion-nya ya. Saya harap semua dealer bisa melakukan ya. Maksudnya tidak bayar ya. Ini yang saya tahu itu bayar ya. Tidak bayar,
penayangan juga cukup mudah. Mungkin kedepannya pembayaran juga kita bisa tracking dan kita bisa take out yang menggunakan produk kita. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Pak Joko, Pak Edison Makasih, Pak. atas informasinya. Semoga e-katalog ini makin sukses dan kita bisa implementasikan, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore Pak, makasih. Makasih Pak. Kayak yang di TV-TV lah Pak. Salaman. Ya kan? Oke, oke. Running. Dan KPL itu klasifikasi baku lapangan RKA 2024 Siap.